Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosis terbaik untuk pupuk cair buatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini saya berbagi tentang cara aplikasi yang baik untuk pupuk cair dan kita aplikasikan di tanaman-tanaman kita. Bapak Ibu sekalian, pupuk cair dapat kita peroleh dengan cara kita membeli secara online, kita membeli di toko-toko pertanian, juga bisa kita buat sendiri. Ya, jadi banyak tersedia dan banyak cara untuk mendapatkan pupuk cair. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang pupuk cair yang kita buat sendiri. Mengapa saya fokuskan ke cara aplikasi pupuk cair yang kita buat sendiri? Pertanyaan semacam seperti ini. Karena ya, kalau kita beli pupuk cair yang sudah jadi, ya itu sudah ada aturan dosisnya. Ya, pabrik pembuatnya sudah menyertakan di kemasan tentang dosis yang dapat digunakan. Nah, kalau kita bicara pupuk cair yang kita buat sendiri di sini, kita tidak mengetahui berapa yang harus kita aplikasikan. Jadi dasarnya bagaimana? Dasar kita memberi takaran, memberikan dosis kepada tanaman-tanaman kita, sehingga tujuan pemupukan yang memberikan nutrisi kepada tanaman kita itu juga tercapai, ya. Karena kalau kita salah mengaplikasikan ya untuk pupuk buatan sendiri, ini akan jadi masalah juga. Salah satunya adalah pH tanah akan jadi naik, ya. Ini kalau kita mengaplikasikan pupuk cair itu dengan sembarangan ya, atau tanpa takaran. Nah, ini akan mengalami kerusakan pada tanaman, kerusakan pada media tanam. pH media tanam akan naik sehingga unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman itu sedikit. Bukan itu saja, bisa juga mengakibatkan kematian, kelayuan ya, dan lain-lain penyakit yang datang ke tanaman tersebut. Nah, ini yang kita akan bahas. Jadi kita kotakkan dulu ya, kita petakan dulu. Jadi yang kita bahas adalah pupuk cair buatan sendiri ya. Yang pertama, kita dengan cara menentukan standarisasi pH tanah. Bapak Ibu sekalian, pH tanah ya, pH tanah itu yang cocok atau bisa kita aplikasikan pupuk cair untuk media tanam adalah jangan sampai ya pupuk cair yang kita aplikasikan melebihi batas minimal pH yang bisa diterima oleh media tanam dan diterima oleh akar tanaman. Jadi kalau untuk akar tanaman atau media tanam, minimal pH kocorkan ke media tanam itu adalah 5 atau 5,5 ya. Jadi semakin tinggi ya, di atas 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu bisa akan lebih baik lagi kalau pH itu jangan sampai pH itu di bawah 5 ya. Diusahakan lebih dari 5. Ya Bapak Ibu sekalian, jalan satu-satunya kita harus menggunakan pH meter. Nah, pentingnya pH meter kita miliki di sini adalah kita bisa mengatur ya, mengukur ya pH air kita berapa. Setelah dicampur oleh pupuk cair itu menjadi berapa. Tepatkah kita aplikasikan ke tanaman kita ya dengan pH meter. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba ya praktekkan. Ini saya mempraktekkan saja. Dan di depan ini ya, ini sudah ada beberapa pupuk cair yang saya buat. Ada di sini JPT ya. Kemudian ada juga di sini daun kelor. Ya, pupuk daun kelor ya. Ada juga di sini ada air hujan yang saya kumpulkan sebagai bahan campuran. Kemudian ada juga dari sisa buah dan
eh, lainnya ya yang bisa saya jadikan pupuk. Jadi sudah beberapa jenis pupuk yang sudah saya buat. Pupuk-pupuk tadi, jadi kita harus menggunakan standarisasi perhitungan atau pengaplikasian ya. Baik, kita mulai caranya bagaimana. Pertama kita campurkan dulu, contoh ya Bu ya. Ini contoh ya. Saya gunakan dulu air biasa ya. Ini sebagai contoh. Saya gunakan air biasa. Kita masukkan sekitar 500 mili atau setengah liter. Ini sebagai contoh. Nanti aplikasinya itu atau penyesuaian itu tergantung berapa banyak tanaman yang kita akan pupuk ya. Jadi ini adalah 500 mili ya. Oke, kita akan coba dengan menggunakan pupuk daun kelor ini ya. Nah, ada anginnya tuh ya, pupuk daun kelor. Sebelum kita sebelum kita campur, kita ukur dulu pH dari airnya dulu ya. Tapi ini saya sarankan malah seharusnya yang lebih bagus lagi bisa menggunakan pupuk air hujan atau air hujan yang kita kumpulkan, ini lebih bagus lagi. Baik, kita ukur pH-nya dulu sebelum kita campur. Ya, sebentar. Ini pH. Oke, kita masukkan dulu ya, pH-nya kita ukur. Ya, di sini kayaknya sudah mulai berhenti ya. Kita hold dulu. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya pH air saya di situ adalah 6,86. 6,86. Ini adalah pH sebelum dicampur dengan pupuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita campurkan ya pupuk ini ya. Ini pupuk dari daun kelor. Kita campurkan sekitar 1 mili sampai 2 mili ini ya. Lalu kita aduk. Ya, ini kita aduk sampai dia larut. Oke. Takaran sekitar 1 mili sampai 1,5 mili ya. Kemudian kita ukur ulang. Berapakah pH-nya? Ya. Lihat. Lihat, dia turun. Ya, di sini bisa lihat nih, dia turun terus. Ya, pada saat setelah kita campur pupuk cair, dia akan turun terus. Ya, jadi tadi 500 mili air kita kasih 1,5 mili sampai 1 mili ya. Seperti itu. Ini turun terus. Berapakah pH dia? Ya. Apakah 500 mili ini cukup untuk 1 mili? Jadi ternyata masih di 6 ya. Ya, 6, 6,3, 6,30, 6,27, dia masih terus. Jadi kita lihat dulu berapa. Apakah dia akan di bawah 5? Seperti itu ya. Ya. Apakah memang di sekitar 6? Sekarang kita hold dulu biar berhenti. Setelah dicampur ya, setelah dicampur pH-nya 6,05 ya. Nah, ini ada tanda baik ya. Kalau kita 500 mili kemudian kita campur 1 mili ya sampai 1,5 mili, pH-nya masih baik nih. Ya. Jadi nanti tinggal kita takar aja, berarti ukuran 500 mili ya dengan 1,5 mili ini bisa menghasilkan pH-nya 6,5 ya, 6,05. Nah, ini menandakan masih bagus. Dalam artian begini, kalau kita menambahkan misalnya 5 liter air ya atau 4 liter air, berarti kan ada bisa kita gunakan sampai 8. Nah, ini menandakan pH-nya masih bagus. Nah, itulah standarnya ya. Standar daripada jangan sampai pada saat kita melarutkan sebuah pupuk cair itu kurang dari atau pH-nya kurang dari 5.
Nah, kalau 6 ini masih aman. Nah, tinggal kita jumlahkan saja Bapak Ibu sekalian. Kita butuh berapa nih ya? Butuh 4 liter misalnya ya. Berarti kan kita butuh 8 mili. Atau 8 mili atau 8 sampai 10 mili lah. Masih bisa pH-nya itu tetap di sekitar 6,5. Nah, seperti itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau mengaplikasikan pupuk cair ya. Pak, bagaimana kalau misalnya saya ini tidak punya pH meter? Kalau saran saya sih kalau bisa punya ya. Saran saya kalau bisa punya. Tetapi bisa jadi standar lah ya, standar. Jadi kita ambil tengahnya saja. Bagaimana maksud kita ambil setengah? Nah, dan nanti pada saat kita melakukan pemupukan ini yang sering saya lakukan ya. Kadang-kadang saya juga tidak gunakan pH meter, saya gunakan perasaan feeling gitu ya. Nah, kita perbanyak airnya dibandingkan pupuknya. Tetapi permasalahannya kan dosisnya tidak akan tepat gitu ya. Apakah terlalu asam, apakah memang dalam keasaman yang baik. Nah, saya biasanya kalau memang memerlukan hal itu terjadi gitu ya. Jadi saya biasanya ambil 1 mili atau 1,5 mili, saya campurkan untuk 1 liter. Dan saya sering lihat juga ya, sering lihat dan sering baca di pupuk-pupuk cair yang sudah jadi. Standarisasinya atau takarannya itu hampir semacam itu ya. Jadi amannya di situ ya. Jadi amannya 1 liter air campurkan 1 mili pupuk cair. Kalau tidak memiliki pH meter. Kalau saya sih pengennya Bapak Ibu sekalian memiliki ya. Sekarang banyak pH meter yang murah kok. Ada yang harga 30.000, 20.000. Malah ada kemarin saya lihat harga 15.000. Kuantitinya saya belum coba ya. Tapi bisalah digunakan untuk membantu kita sebagai tool ya. Sebagai tool dalam kita bertani ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi jangan salah mengaplikasikan pupuk cair karena akan mengakibatkan keasaman akan naik pada media tanam. Jadi langkah-langkah tadi ya, kesimpulannya kita bisa 2 langkah ya. 2 cara tadi menggunakan pH meter atau takaran standar. Kalau pH meter kita lakukan pencampuran dulu. Sedangkan kalau kita menggunakan standar, ya kita ukur dulu. Kalau tadi ya pH meter kita ukur dulu. Kalau standar kita perkirakan saja 1 liter air ini, ya itu kalau bisa jangan lebih dicampurkan pupuk cair itu lebih 1 mili. Ya kalau bisa 1 mili itu masing diambang aman. Dan diambang aman. Jadi bisa diaplikasikan 2 cara itu. Serasa Bapak Ibu sekalian itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi yang sering saya lakukan di kebun saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan tema video yang berbeda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.